Rahasia penyimpanan bawah lantai rumah Jepang. Rumah kecil jadi super rapi. Sebelum lanjut, pastikan moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Rumah kecil, tapi isinya kayak hatinya mantan yang belum move on. Penuh dan susah dikosongin. Baru bangun pagi, sudah disambut tumpukan barang, belum ngapa-ngapain, kepala sudah capek duluan. Lantai cuma kelihatan dikit, sisanya diambil alih oleh barang yang katanya masih kepake. Padahal, terakhir disentuh waktu niat hidup sehat. Yang bikin makin greget, rumah ini harusnya tempat paling tenang. Tapi malah jadi sumber stres harian. Mau duduk salah, mau jalan salah, mau nyapu harus geser barang dulu. Rumah terasa sempit, pikiran ikut sesak, emosi gampang naik, dan ujung-ujungnya kita marah bukan karena masalah besar, tapi karena sandal nggak ketemu. Terus lihat rumah-rumah di Jepang, ukurannya kecil juga, bahkan lebih kecil. Tapi kok rasanya lega dan adem. Bukan karena mereka hidup tanpa barang, tapi karena barangnya nggak dipamerin semua ke dunia. Ada rahasia sederhana yang bikin rumah kecil terasa luas, rapi, dan bikin hati lebih waras. Dan lucunya, rahasia itu justru ada tepat di bawah kaki kita sendiri. Orang Jepang itu punya satu kebiasaan unik yang jarang banget kita sadari, yaitu mereka menyimpan banyak barang di bawah lantai rumah. Bukan karena iseng atau pengen kelihatan canggih, tapi karena mereka sadar betul rumah kecil itu bukan musuh. Yang jadi musuh itu barang yang nggak tahu diri. Di Jepang, lantai itu bukan cuma tempat kita jalan sambil nyenggol mainan anak, tapi bisa dibuka seperti rahasia negara. Dan di bawahnya ada ruang penyimpanan rapi yang isinya barang penting tapi jarang dipakai. Kayak koper, selimut tebal, kipas musim panas, sampai stok tisu yang kalau ditaruh di luar bikin rumah serasa minimarket. Jadi ya mams, ternyata barang-barang ini bukan disimpan asal masuk, tapi ditata rapi, dikasih kotak, dikasih label. Jadi pas dibuka, bukan kaget, tapi puas. Beda sama kita yang buka lemari niat cari handuk, malah nemu kabel nggak jelas. Yang kita sendiri nggak tahu itu punya siapa. Orang Jepang paham satu hal sederhana, tapi masuk. Barang yang jarang dipakai itu sebenarnya cuma bikin capek mata kalau terus kelihatan. Makanya mereka memilih menyembunyikannya di bawah lantai, supaya rumah tetap kelihatan kosong, tenang, dan nggak bikin hati teriak tiap pagi. Secara logis ini masuk akal banget, karena lantai itu area paling luas di rumah dan jarang dimanfaatkan. Sementara kita justru numpuk barang ke atas, sampai lemari tinggi, kayak mau nyentuh plafon. Lalu heran, kenapa rumah terasa sesak, padahal luas lantai tetap sama. Yang bikin makin dalam moms, orang Jepang percaya rumah itu perpanjangan dari pikiran. Jadi kalau rumah penuh, pikiran juga penuh. Makanya mereka lebih rela nunduk buka lantai daripada tiap hari naik emosi. Lihat tumpukan barang yang sebenarnya cuma numpang. Numpang hidup. Coba bayangin satu contoh nyata. Selimut tebal yang cuma dipakai pas hujan deras atau udara dingin. Kalau ditaruh di sofa tiap hari, ya jelas bikin sofa kelihatan kayak abis kalah perang. Tapi kalau disimpan di bawah lantai, rumah tetap rapi, dan selimut tetap aman tanpa drama. Atau koper yang cuma dipakai setahun sekali. Di rumah kita biasanya koper ini nongkrong cantik di atas lemari, berdebu, dan bikin kita was-was tiap lihat takut jatuh. Sementara di Jepang koper itu disimpan di bawah lantai dengan tenang. Gak ganggu visual dan gak ganggu perasaan. Secara psikologis ini juga ngaruh besar moms. Karena otak manusia itu capek ngolah visual yang terlalu ramai. Jadi makin banyak barang kelihatan, makin cepat kita lelah. Makanya nggak heran, kadang baru beberes rumah sedikit aja rasanya udah pengen rebahan sambil ngeluh ke grup WhatsApp. Orang Jepang justru meminimalkan apa yang kelihatan.
Bukan karena mereka nggak punya barang, tapi karena mereka tahu mana yang perlu hadir di depan mata dan mana yang cukup ada, tapi nggak perlu pamer. Kayak mantan yang cukup tahu alamat, tapi nggak perlu muncul lagi. Dan ini juga nyambung ke keuangan keluarga moms. Karena dengan sistem penyimpanan bawah lantai, mereka nggak tergoda beli lemari baru tiap rumah mulai penuh. Sementara kita sering ngerasa solusi rumah berantakan itu beli furnitur. Padahal yang penuh itu barangnya bukan furniturnya. Contoh paling sering itu rak plastik. Awalnya 1, lalu nambah 2, lalu nambah lagi. Akhirnya rumah penuh rak, tapi tetap berantakan. Sedangkan orang Jepang memilih memaksimalkan ruang yang sudah ada tanpa nambah barang baru yang ujung-ujungnya cuma jadi barang lagi. Yang aku suka dari konsep ini, mereka mengajarkan disiplin halus. Karena saat mau menyimpan barang di bawah lantai, kita otomatis mikir, ini barang penting atau cuman karena sayang buang? Dan dari situ pelan-pelan kita belajar jujur sama diri sendiri. Karena jujur, Moms, banyak barang di rumah itu bukan kita butuh, tapi kita simpan karena merasa bersalah, merasa nanti kepakai, atau merasa sayang uang. Padahal tiap hari barang itu nyedot energi kita tanpa kita sadari. Makanya penyimpanan bawah lantai ini bukan cuma soal teknik rumah Jepang, tapi cara lembut buat bilang ke diri sendiri bahwa hidup nggak harus penuh, rumah nggak harus sesak, dan ketenangan itu kadang datang bukan dari nambah sesuatu, tapi dari menyembunyikan hal yang nggak perlu terlihat. Rumah kecil itu sering disalahkan. Padahal yang sering bikin sesak itu bukan temboknya, tapi isi kepalanya. Karena barang numpuk tanpa arah itu mirip pikiran yang gak pernah diberesin. Kelihatannya sepele, tapi lama-lama bikin emosi naik turun. Dan ujungnya kita marah ke hal-hal kecil, bahkan ke sendal yang salah taruh. Orang Jepang seolah paham betul kalau lantai bukan cuma buat diinjak, tapi juga tempat menyembunyikan kekacauan hidup. Karena tidak semua hal harus dipamerkan, ada yang cukup disimpan rapi. Dan anehnya, ketika barangnya nggak kelihatan, hidup terasa lebih ringan, dompet lebih aman, dan hati nggak gampang tersinggung, hanya karena lihat sudut rumah yang berantakan. Mungkin rumah tenang itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal keberanian bilang cukup barangnya, cukup capeknya, cukup drama hariannya, lalu pelan-pelan kita belajar menata ulang ruang, menertawakan kekacauan kecil ala stand-up di ruang tamu, dan menyadari kalau rumah yang rapi itu hadiah kecil buat diri sendiri, supaya besok bangun dengan hati yang lebih lapang dan senyum yang gak dipaksa. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.